Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian, para peserta Matsama MTSN 1 Sampang? Alhamdulillah, pada kesempatan sekarang kita bisa bertemu lewat media dari ini. Semoga kalian bisa mengikuti materi ini dengan baik sehingga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang adil. Kalian perhatikan gambar tersebut, bersikap adil. Perkenalkan, nama saya Mohari yang akan menyampaikan materi pada kali ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memfirmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, adalah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah An-Nisa ayat 135, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang senada dengan hal itu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau kedua orang tuamu, atau kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk berlaku tidak adil. Nah, dua ayat ini cukup menjadi patokan kepada kita sebagai orang Islam untuk berlaku adil. Adil artinya seimbang, juga tidak berat sebelah, dan yang ketiga menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil. Sehingga semuanya merasa sama, tidak berat sebelah, berimbang, sehingga semuanya merasa lebih baik. Adil ini dalam persaksian. Yang kedua, dalam pencatatan utang harus adil. Begitu juga ketika ada perselisihan harus adil. Selanjutnya, dalam menetapkan hukum harus adil. Dalam berbicara juga harus adil. Termasuk dalam hal yang tidak disukai juga harus adil. Dan yang terakhir, dalam memberikan hak juga harus adil. Semuanya harus berkeadilan. Jadi semuanya harus adil. Ketika memberikan saksi adil, mencatat adil, dalam berselisih juga adil, menyelesaikan perselisihan juga adil, dalam menetapkan hukum harus adil.
Kalian perhatikan gambar ini, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri sama tempatnya, sebelah kanan tidak sama. Nah, yang sebelah kiri ini namanya adil, dikasih sama. Kalau yang kedua ini namanya berkeadilan. Kalau seseorang sudah berlaku adil, dia akan mendapatkan buah dari keadilannya. Yang pertama, ketentraman. Yang kedua, kedamaian. Yang ketiga adalah kepercayaan. Yang keempat, kesejahteraan. Yang kelima, prestasi. Yang keenam, kemakmuran. Yang ketujuh, persaudaraan. Yang kedelapan, mengurangi kecemburuan sosial. Dan yang terakhir, mencegah kejahatan. Sebab kalau orang sudah berbuat tidak adil, maka ketentraman tidak akan terwujud. Kedamaian tidak akan ada. Hilangnya kepercayaan. Orang jadi susah kalau sudah tidak adil. Dan tidak ada prestasi, apalagi kemakmuran. Dan tidak akan ada persaudaraan. Serta semakin besarnya kecemburuan sosial dan lebih banyaknya kejahatan. Itu kalau tidak adil. Maka kita harus berusaha untuk berbuat yang seadil-adilnya. Terima kasih. Semoga kita semua dapat berlaku adil dan anak-anakku sekalian bisa meneladani dan mencontoh perbuatan adil ini. Terutama kita sebagai umat Islam dapat melaksanakan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melaksanakan adil ini, berarti kita sudah patuh dan taat kepada Allah serta nantinya akan mendapatkan nilai takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.